Respo. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 Rombel TS1 untuk mata kuliah Perancangan Bangunan Sipil 2 jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar akan mempresentasikan mengenai lanjutan dari prarancangan pada tugas mata kuliah Perancangan Bangunan Sipil 2 ini. Untuk yang pertama, presentasi mengenai DED akan dipaparkan oleh Saudara Dimas Jatiwaluyo. Kepada Mas Dimas, saya persilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Ivan yang telah memberikan saya untuk presentasi bagian DED. Nah, untuk yang pertama itu ada denah lantai 1. Nah, lantai 1 ini kami lebih ke persyaratan yang pertama yaitu keseluruhan itu harus kayak 50 bangunan dan 50 untuk luas lahannya. Nah, untuk 50%-nya itu full bangunan. Nah, itu terdiri dari ruang kantor, dapur, ruang meeting, restoran, dan mungkin untuk mempercepat waktu bisa teman-teman lihat sendiri di videonya, seperti itu. Nah, untuk yang 50% yang di luar bangunan itu ada IPAL dan taman, beserta parkir. Parkir itu ada 2, parkir untuk sepeda dan parkir untuk mobil. Seperti itu. Nah, untuk lantai 2, nah kami mengambil konsep yaitu lebih ke untuk prepare orang umum. Nah, jatuhnya itu untuk bisa buat nikahan, kondangan, pesta, atau ulang tahun anak mungkin. Nah, di sini tuh bisa teman-teman lihat sendiri untuk denahnya. Itu ada ruang persiapan dan alat-alat untuk menunjang tempatnya. Itu ada kamar mandi dan lobi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada di denah lantai 3. Nah, denah lantai 3 ini kami pure itu khusus untuk kamar-kamar tamu. Nah, itu juga kami bikin konsep ada 4 tipe kamar, yaitu kamar utama, yaitu kamar 1, selanjutnya ada kamar 2, kamar 3, dan kamar 4. Itu beda-beda dari segi ukurannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu lantai 4. Lantai 4 itu sama halnya dengan lantai 3. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu beralih ke tampak. Nah, untuk yang pertama itu ada tampak depan. Nah, konsep yang kami ambil tuh dari web. Kalau teman-teman bisa lihat itu, nah ini, tertris building. Itu kami ambil konsep dari sana, tidak jauh beda lah. Seperti itu. Kembali lagi. Mungkin itu aja ya, kalau untuk tampak itu nggak terlalu signifikan. Nah, untuk tampak samping kiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mungkin untuk tambahannya tingginya ya. Tinggi tiap lantai itu dari tanah ke lantai 2 itu berjarak 4,5 meter. Dilanjutkan ke 9 meter, dilanjutkan ke 12,5 meter, dan paling atas mentok itu 17 meter untuk keseluruhan tinggi bangunannya. Untuk overall tampak bisa teman-teman lihat sendiri, mungkin nggak terlalu banyak tentang penjelasan tampak, karena mungkin dari teman-teman bisa mendeskripsikan sendiri. Ini untuk tampaknya. Mungkin dilanjutkan. Ini untuk potongan. Potongan beralih lagi ke denah awal. Ada 2 tipe potongan. Itu ada potongan AA dan potongan BB. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini dari pintu, fondasi, dan lain-lain.
mungkin nggak terlalu banyak tentang potongan. Nah, ini untuk potongan BB-nya. Nah, untuk selanjutnya itu ada denah kolom. Nah, untuk denah kolom lantai 1 itu kami memiliki 2 tipe kolom, yaitu K1 itu induk, kolom induk, dan kedua kolom anak, seperti itu. Bisa disebut kolom anak lah. Ini untuk lantai 2-nya. Nah, untuk lantai selanjutnya itu untuk denah kolom lantai 2 itu teman-teman bisa lihat sendiri, itu terbagi 2 lagi, K1 dan K2, kolom induk dan kolom anak, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di videonya mungkin. Nah, untuk selanjutnya itu lantai 3 seperti ini. Ada 2 tipe juga, K1 dan K2, kolom anak dan kolom induk. Dan untuk denah lantai 4 itu tidak untuk sama juga dengan lantai 4, sama juga dengan lantai 3 untuk bentukan kolom dan tipe-tipenya, seperti itu. Nah, dilanjut untuk masuk kita kepada denah balok. Nah, di sini kami memakai 2 tipe balok juga. Bisa teman lihat di sini, itu ada 2 tipe balok, yaitu B1 dan B2, seperti itu. Dan untuk lantai 2-nya seperti ini, terbagi atas 2 tipe juga, tipe balok B1 dan B2 yang bagian WC-nya. Nah, untuk selanjutnya tidak jauh beda dengan lantai-lantai sebelumnya, memakai 2 tipe juga, yaitu B1 dan B2 yang bisa teman-teman lihat di videonya. Untuk selanjutnya dan lantai terakhir yaitu denah balok lantai 4. Itu sama aja sama lantai 3, nggak beda jauh. Memakai 2 tipe juga, B1 dan B2. Mungkin seperti itu, Mas Ivan. Baik, terima kasih Mas Dimas atas pemaparannya mengenai rancangan yang telah didesain oleh teman-teman tim DED. Untuk kemudian saya akan menjelaskan mengenai visualisasi 3D, kemudian analisis terhadap penilaian kinerja bangunan gedung hijau, dan analisis terkait dengan intensitas pemanfaatan ruang. Selanjutnya kami akan menampilkan terkait visualisasi 3D yang telah kami desain. Berikut merupakan visualisasi 3D terhadap desain bangunan gedung hotel yang kami rancang. Dapat dilihat pada video tersebut untuk tata letak, kemudian dari berbagai sudut pandang untuk tampilan dari visualisasi 3D. Konsep yang kami gunakan merupakan bangunan yang sebisa mungkin diusahakan dapat memenuhi terhadap situasi di mana bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan yang mendukung adanya konservasi terhadap lingkungan, salah satunya melalui pemenuhan terhadap kinerja bangunan gedung hijau. Kemudian lebih detail lagi dapat dilihat untuk tampak depan, kurang lebih seperti itu. Seperti yang Mas Dimas tadi sampaikan, untuk lantai 2 itu merupakan berupa hall yang bisa digunakan oleh masyarakat di berbagai kegiatan yang mungkin membutuhkan area yang cukup luas. Untuk tampak belakang kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tampak sampingnya, dimulai dari samping kanan, dapat dilihat terdapat fasilitas untuk parkir sepeda juga untuk mendukung adanya sinergitas
transportasi yang ramah lingkungan. Seperti kita ketahui, untuk gedung ini kami rencanakan di Kota Semarang, di mana Kota Semarang itu terkenal dengan hawa panasnya, sehingga dapat dimungkinkan masyarakat dimulai dari dirinya sendiri dapat menggunakan transportasi yang lebih ramah, yaitu berupa sepeda. Tidak jauh berbeda dengan tampak kiri juga dapat dilihat desainnya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk blok massa bangunan dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis bangunan gedung hijau dan intensitas pemanfaatan ruang. Oke, di mana bangunan gedung hijau yang kami rancang ini, bangunan gedung ini merupakan bangunan gedung hotel yang terletak di koordinat 6 derajat 59 menit 53 detik lintang selatan, 110 derajat 25 menit 9 detik bujur timur di Desa Lempong, Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk bangunan gedung hotel ini akan kami analisis terhadap bangunan gedung hijau dan intensitas pemanfaatan ruang. Untuk bangunan gedung hijau merupakan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan terhadap penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Kemudian untuk intensitas pemanfaatan ruang itu merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada suatu zona tertentu yang direncanakan dan diukur melalui beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama, KDB, koefisien dasar bangunan, KDH, koefisien dasar hijau, KLB, koefisien lantai bangunan, GSB, garis sempadan bangunan, dan TB, tinggi bangunan. Nah, dimulai yang pertama, analisis penilaian bangunan gedung hijau itu didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Penilaian ini dilakukan pada tahap perencanaan teknis yang dimana dilakukan melalui penilaian terhadap parameter berjumlah 7. Yang pertama, pengelolaan tapak, kemudian efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, kualitas udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan yang terakhir ialah pengelolaan air limbah. Untuk detailnya dapat kami tampilkan sebagai berikut. Di sini kami menggunakan daftar simak yang disediakan melalui peraturan menteri tersebut, di mana kami dapat menilai terhadap apa yang parameter tersebut tentukan. Dimulai dari pengelolaan tapak terdiri dari 7 parameter, orientasi bangunan, pengolahan tapak, kemudian rencana ruang terbuka, hijau, penyediaan jalur pedestrian, penyediaan lahan parkir, dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut juga sudah dijelaskan di lampiran pada peraturan menteri tersebut yang dapat diakses secara menyeluruh oleh teman-teman semua. Di sini tidak akan kami jelaskan lebih mendetail karena dapat dilihat pada peraturan tersebut. Selanjutnya, itu mengenai efisiensi penggunaan air terdiri dari 3 parameter, kualitas udara dalam ruang, 3 parameter juga, penggunaan material ramah lingkungan, kemudian pengelolaan sampah. Jadi berbagai parameter itu juga harus diperhatikan dalam pembangunan bangunan gedung, terutama dimulai dari perencanaan teknis dulu. Hal-hal tersebut jika memang ingin menciptakan suatu bangunan yang lebih konservatif, hal-hal tersebut juga harus dipenuhi. Kemudian kami rekapitulasi parameter-parameter tersebut melalui penilaian bangunan gedung hijau yang didasarkan pada Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, mendapatkan poin total 120 poin per 158 poin maksimal. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk penjelasan lebih jelasnya. Kemudian untuk kesimpulannya atau konklusi dari penilaian bangunan gedung hijau ini, tadi 120 poin yang didapatkan per 158 poin maksimal dikalikan 100%, maka akan menjadi 76%. Dan sesuai dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, maka nilai 76% tersebut pada tahap perencanaan teknis
masuk dalam kategori bangunan gedung hijau madya perencanaan. Seperti berikut. Hal ini juga sudah diatur dan tertuang dalam peraturan menteri tersebut untuk klasifikasi terkait konklusi penilaian bangunan gedung hijau. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai tata guna lahan yang terdapat di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sesuai dengan tata guna lahan yang ditunjukkan pada peta yang difasilitasi oleh Dinas Tata Ruang Kota Semarang melalui fitur One Map Semarang, dapat dilihat bahwa lokasi perencanaan gedung hotel yang terletak di Lempong Sari, Gajah Mungkur tidak melanggar aturan guna lahan dan sesuai dengan peruntukannya, yaitu perumahan perdagangan dan jasa. Dapat dilihat, dan mungkin teman-teman juga dapat mengaksesnya melalui Distaru semarangkota.go.id pada fitur atau menu One Map Semarang. Itu didetailkan pada alamat Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan match pada lokasi yang ingin kita bangun itu alhamdulillah masuk dalam zona untuk perumahan perdagangan dan jasa dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan, yaitu bangunan gedung hotel. Lanjut pada regulasi intensitas pemanfaatan ruang. Nah, regulasi yang kami gunakan ini didasarkan pada 3 regulasi. Yang pertama, Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian yang kedua, Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kota Semarang, BWK atau Bagian Wilayah Kota 2 meliputi Kecamatan Candisari dan Gajah Mungkur. Dan yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Semarang nomor 24 tahun 2011 tentang garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan. Oke, kita bahas. Yang pertama, KDB. Koefisien dasar bangunan itu mengacu pada Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2021 tentang RT/RW Kota Semarang, pasal 119 ayat 4 yang menyatakan KDB kawasan perumahan dengan bangunan vertikal yakni sebesar 80%, yang kemudian dirujuk pada pasal 1A ayat 3 yang menyatakan BWK atau bagian wilayah kota di mana Kecamatan Gajah Mungkur termasuk BWK 2 dan sesuai dengan rujukan terhadap pasal 119 ayat 4 tersebut. Kemudian kami analisis luas lahan perencanaan kami yaitu seluas 1057,5 meter persegi dapat diperoleh dari 30 meter dikalikan 35,25 meter. Kemudian untuk KDB yang dipersyaratkan adalah 80%-nya sama dengan 846 meter persegi. Dan untuk luas lantai dasar atau lantai 1 kami itu 500 meter. Artinya apa? Artinya setelah kami lakukan pengecekan, yang kami rencanakan itu terhadap koefisien dasar bangunan memenuhi alias aman. Oke. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah KLB atau koefisien lantai bangunan. Mengacu pada Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2004 tentang RDTR Kota Semarang bagian wilayah Kota 2 untuk meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajah Mungkur, pasal 33 poin A yang menyatakan bahwa bangunan peruntukan perdagangan dan jasa dengan jenis bangunan gedung hotel di jalur arteri primer diatur dengan koefisien lantai bangunan KLB 6. Ini sudah kami lakukan cross-check juga bahwa bangunan yang kami rencanakan itu terletak di jalur arteri primer Kota Semarang, sehingga harus menggunakan peraturan ini. Luas lahan perencanaan sama 1057,5 meter persegi, diberlakukan KLB 6, maka dikalikan 6 untuk luas lahan perencanaannya untuk persyaratan, maka diperoleh 6.345 meter persegi. Dan kami hitung untuk luas seluruh lantai bangunan seluas 2.000 meter persegi. Itu didapat dari mana? Didapat dari luas lantai 1 yang tadi kami sebutkan itu dikalikan 4 lantai. Karena untuk bangunan gedung kami itu cukup simetris. Jadi kurang lebih sama. Artinya 500 meter per lantai itu kalikan 4 lantai, beroleh 2.000 meter persegi. Kemudian kami lakukan pengecekan, 2.000 meter persegi kurang dari 6.345 meter persegi atau yang dipersyaratkan, sehingga aman. Oke, untuk KLB aman. Selanjutnya, tentang GSB atau garis sempadan bangunan. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang nomor 24 tahun 2011 tentang GSJ dan GSB, yang menyatakan bahwa garis sempadan bangunan dapat diukur dengan jarak separuh lebar rumija atau ruang milik jalan, yang diukur dari tepi jalan atau pagar.
Untuk lebar ruang milik jalannya itu sepanjang 20 meter. Itu kami lakukan aproksimasi menggunakan fitur ukur jarak pada website Distaru Kota Semarang, yaitu yang tadi saya sampaikan di One Map Semarang itu. Itu diperoleh 20 meter untuk lebar ruang milik jalan. Kemudian jarak GSB yang dipersyaratkan sesuai peraturan tersebut, maka 10 meter. Kemudian jarak GSB yang direncanakan dilakukan perhitungan 10,25 meter. Artinya GSB syarat itu lebih kecil dari GSB yang direncanakan, maka aman. Lanjut ke KDH atau koefisien dasar hijau. Mengacu pada Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2021 tentang RT/RW Kota Semarang, pasal 65 ayat 1 yang menyatakan pengaturan ruang terbuka hijau privat dilakukan melalui penetapan koefisien dasar hijau paling rendah sebesar 10%. Diperoleh dengan luas lahan perencanaan itu sebesar seluas 1057,5 meter persegi, dan KDH-nya yang dipersyaratkan itu kan 10%, maka dikalikan 10% didapat minimal luas daerah terbuka hijau itu seluas 105,75 meter persegi. Dan luas daerah hijau yang kami rencanakan itu dapat divisualisasikan sebagai berikut. Untuk yang bagian pertama ini di depan pintu itu seluas masing-masing 2,7 meter persegi. Maka kami kalikan 2 karena di dua sisi didapat 5,4 meter persegi. Untuk daerah hijau 2 yang di sini itu 22,85 meter persegi. Untuk yang daerah hijau yang ketiga menyiku ini itu seluas 27,4 meter persegi. Untuk daerah hijau yang menyiku di sini juga nomor 4 itu seluas 21,25 meter persegi. Untuk daerah hijau di nomor 5 itu cukup luas 32 meter persegi. Kemudian di total daerah hijau yang kami rencanakan 108,9 meter persegi. Kemudian kami lakukan pengecekan, alhamdulillah aman terhadap KDH yang dipersyaratkan. Dapat dilihat seperti ini. Oke, lanjut untuk tinggi bangunan. Mengacu pada Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2004 tentang RDTR Kota Semarang, bagian wilayah Kota 2, Kecamatan Candisari dan Kecamatan Jagajah Mungkur, pasal 33 poin A menyatakan bahwa bangunan peruntukan perdagangan dan jasa dengan jenis bangunan gedung hotel di jalur arteri primer diatur dengan jumlah lantai maksimal 10 lantai. Jumlah lantai yang kami rencanakan seperti tadi yang disampaikan Mas Dimas dan saya juga itu sejumlah 4 lantai. Kemudian untuk jumlah lantai yang dipersyaratkan itu maksimal 10 lantai. Artinya apa? Artinya bangunan gedung yang kami rencanakan itu aman karena berada di bawah jumlah lantai yang dipersyaratkan. Yaitu kami merencanakan 4 lantai dan kurang dari yang dipersyaratkan 10 lantai. Secara umum sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang, kurang lebih alhamdulillah bangunan gedung hotel yang kami rencanakan itu memenuhi terhadap intensitas pemanfaatan ruang dan kurang lebih layak untuk dilanjutkan. Nah, sampai ke penghujung untuk presentasi kami. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman juga dan kerjasamanya. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan terkait dengan prarancangan bangunan untuk sesi ini. Harapan kami untuk presentasi atau pemaparan ini dapat memenuhi capaian pembelajaran dan apa yang dipersyaratkan oleh dosen pengampu kami, Bapak Ali Murtopo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf, dan kami menerima kritik serta saran. Dan juga khususnya untuk lebih lanjutnya kami juga meminta koreksi-koreksi terkait dari Bapak Ali mungkin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami, sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.